Bilal bin Rabah adalah seorang budak berkulit hitam yang terkenal akan keimanan dan ketauhidannya. Ia tercatat sebagai orang yang pertama kali mengumandangkan azan dalam sejarah Islam. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Bilal merupakan seorang budak dari Habasyah, Ethiopia. Ia memiliki perawakan yang kekar dan tegap serta berkulit hitam. Bilal digambarkan sebagai pria kulit hitam, kurus krempeng, tinggi jangkung, berambut lebat dan bercabang tipis. Dia selalu menundukkan kepala dengan air mata mengalir, membasahi pipinya. Dia berkata, "Saya ini hanyalah seorang Habsyi dan kemarin saya seorang budak belian." Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura, Mekah, sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abdu Ad-Dar. Lebih tepatnya keluarga Bani Jum'ah. Dia merupakan satu di antara 3 muazin di masa Rasulullah bersama dengan sahabat Abu Mahzurah al-Jumahi dan Abdullah bin Ummi Maktum. Bilal bin Rabah lahir di daerah As-Sarah sekitar 40 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Sauda atau putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura, Mekah saat ayahnya meninggal. Ia diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir dari kaum Quraisy. Bilal bin Rabah hidup di masa jahiliyah, di mana orang-orang masih menganut agama nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Hingga suatu hari sampai ke telinga Bilal kabar tentang Nabi Muhammad yang membawa ajaran agama Islam. Orang-orang Mekah banyak yang membicarakan Rasulullah, tak terkecuali Umayyah bin Khalaf, majikan Bilal. Banyak orang yang membencinya, namun tak sedikit pula yang takjub dengan kemuliaannya. Bilal bin Rabah mengetahui bahwa mereka sebenarnya kagum dan tidak habis pikir terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sebagian mereka mengatakan kepada yang lain kebencian kafir Quraisy saat itu justru semakin meyakinkan Bilal. Ia yakin bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad adalah sebuah kebenaran yang nyata baginya. Hingga akhirnya ia menjumpai Rasulullah dan menyatakan dirinya untuk masuk Islam, dan ia pun termasuk ke dalam golongan orang yang pertama kali masuk Islam. Setelah itu, berita rahasia keislaman Bilal bin Rabah tercium dan beredar di kalangan kafir Quraisy, termasuk Umayyah bin Khalaf. Mendengar budaknya masuk Islam, Umayyah sangat marah. Bilal bin Rabah kemudian disiksa oleh Umayyah tanpa henti. Leher Bilal diikat dengan tambang kurma dan dia diseret seperti binatang hingga sekujur tubuhnya berdarah. Tetapi Bilal diam saja dengan pasrah dan sama sekali tidak memperlihatkan rasa sakit. Di siang hari yang sangat panas, Bilal bin Rabah disiksa tanpa diberi makan dan minum. Sorenya Bilal dibawa ke Ramda, suatu tempat yang permukaan tanahnya rata dan berpasir panas di atasnya. Bahkan jika melemparkan daging ke pasir tersebut bisa langsung matang. Bilal bin Rabah oleh majikannya dilentangkan, kemudian di atas dadanya diletakkan batu besar dan berat sehingga sulit baginya untuk bergerak. Siksaan kejam ini terus diulangi setiap hari untuk memaksa Bilal kembali memeluk agama nenek moyangnya. Bilal dipaksa menyebut Lata dan Uzza, 2 berhala yang mereka tuhankan. Namun ia tetap mempertahankan keimanannya dengan menyebut kata Ahad, Ahad. Hingga suatu hari kabar siksaan Bilal ini sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Abu Bakar pun membebaskan Bilal dengan memberinya sejumlah emas kepada Umayyah. Setelah merdeka, Bilal pun ditunjuk langsung oleh Rasulullah mengumandangkan azan untuk pertama kalinya. Ia mengumandangkannya dengan suara merdu. Bilal pun terbebas dari belenggu budak yang selama ini mengikatnya. Ia selanjutnya dikenal sebagai muazin yang taat menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Diceritakan bahwa Rasulullah pernah mendengar suara terompah Bilal di surga. Dalam sebuah hadis dikisahkan, Rasulullah memanggil Bilal dan bertanya kepadanya, "Katakanlah kepadaku, apa amalanmu yang paling besar pahalanya yang kamu kerjakan dalam Islam? Karena sesungguhnya aku mendengar hentakan sendalmu di surga." Tanya Rasulullah. Suara sendal Bilal terdengar oleh Rasulullah ketika berada di surga pada malam Isra Mi'raj. "Setiap aku berwudu, kapanpun itu, baik siang maupun malam, aku selalu melakukan salat dengan wudu tersebut," jawab Bilal. Ada 4 alasan mengapa Bilal diangkat menjadi penyeru azan untuk umat Islam untuk yang pertama kalinya. Pertama, Bilal memiliki suara yang lantang dan merdu. Kedua, Bilal sangat menghayati kalimat-kalimat azan. Ketiga, Bilal memiliki kedisiplinan yang sangat tinggi saat mengumandangkan azan 5 kali dalam sehari semalam. Keempat, Bilal memiliki keberanian untuk mengumandangkan azan pada masa-masa awal dakwah Islam.
Usai wafatnya Rasulullah pada tahun 11 Hijriah, sahabat Bilal pergi meninggalkan Madinah menuju tanah Syam untuk meringankan kesedihannya. Dia tak mau menjadi muazin pada zaman Khalifah Abu Bakar karena rasa sedihnya itu. Dia akhirnya meninggal di kota Damaskus pada tahun 20 Hijriah atau 21 Hijriah dalam umur 63 tahun. Itulah tadi kisah singkat mengenai Bilal bin Rabah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.